Nama saya Kelvin Muhammad Akbar. Saya dari jurusan D3 Fisioterapi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, jurusan D3 Fisioterapi dengan NIM 2010702046. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak COVID-19 pada sistem syaraf. COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada tahun 2019 di bulan Desember. Penyebaran virus ini sangat cepat, hampir menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia dalam waktu hanya sekitar 2 bulan saja. Karena kejadian itu, beberapa negara terpaksa menerapkan skema lockdown atau menutup akses untuk negara lain masuk ke negaranya dan juga dari negaranya keluar ke negara lain. Dan di Indonesia sendiri juga menerapkan peraturan yang bernama pembatasan sosial berskala besar hingga pembatasan sosial berskala mikro, yang gunanya jelas untuk menekan penyebaran virus COVID-19 ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan. Pada banyak kasus yang disebabkan oleh coronavirus ini hanya mengalami infeksi pernapasan ringan seperti flu. Tapi virus ini dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan akut. Contohnya adalah pneumonia atau infeksi paru-paru. Virus corona, virus yang sama seperti kelompok virus ini pernah ada sebelumnya, yaitu SARS dan juga MERS. Tapi virus corona memiliki beberapa perbedaan, antara lain yang pertama, jumlah kematian akibat COVID-19. COVID-19 atau virus corona dapat menyerang siapa saja, tidak mengenal usia dan juga gender. Dilansir dari gugus tugas penanganan percepatan COVID-19 di Indonesia, jika dilihat dari persentase kematian, usia di atas 60 tahun lebih tinggi resiko kematiannya daripada usia lainnya. Dan jika dilihat dari persentase gender, pria lebih tinggi tingkat kematiannya daripada wanita, yaitu sekitar 58,5%, sedangkan wanita hanya 41,5% saja. Kedua, teman-teman, gejala virus corona. Pada umumnya gejala virus ini sama seperti flu, mirip-mirip seperti flu, demam, sakit tenggorokan, batuk kering, dan juga sakit kepala. Tapi ada 3 gejala umum yang dapat menjadikan indikator seseorang itu terkena virus corona atau tidak. Yang pertama itu demam di atas suhu 38 derajat Celcius. Lalu yang kedua batuk kering, dan yang ketiga sesak napas. Dan juga beberapa orang yang terkena virus corona ini mengalami penurunan kadar oksigen yang cukup drastis atau biasa disebut dengan hypoxia. Lalu apa saja penyebab kita dapat tertular virus corona ini dari seseorang yang telah terinfeksi lebih dahulu? Yang pertama adalah tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 sedang batuk atau bersin. Lalu yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan pasien COVID-19. Lalu yang ketiga adalah kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19 ini. Corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal jika terkena kepada atau jika menginfeksi ibu hamil atau lansia dan juga orang yang memiliki penyakit tertentu dan juga penyakit bawaan. Jadi teman-teman, stay safe semuanya, tetap di rumah saja sampai nanti semuanya sudah pulih, dan juga jangan lupa pakai masker dan jaga jarak. Lalu teman-teman, apa sih dampak COVID-19 pada sistem syaraf manusia? Dilansir dari riset yang diterbitkan oleh American Medical Association membuktikan 36,4% dari 214 pasien yang terinfeksi virus corona di Cina mengalami kehilangan bau dan juga kerusakan sistem syaraf hingga kejang dan stroke. Itu
Departemen Neurologi di University of California, San Francisco, Andrew Josephson, ini adalah bukti COVID-19 tak hanya berdampak pada sistem pernapasan, tetapi juga pada sistem otak kita dan juga sistem syaraf kita. Itu sebabnya Josephson menyarankan agar kita melakukan pemeriksaan medis ketika merasakan adanya gangguan pada sistem otak kita. Virus corona dapat mempengaruhi otak dan sistem syaraf manusia. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa virus dapat masuk ke sistem syaraf melalui atas rongga hidung. Kemudian virus itu dibawa menuju otak. Itu sebabnya mengapa banyak pasien COVID-19 juga mengalami gejala kehilangan indera penciuman dan perasa. Tubuh dalam melawan gejala COVID-19 juga berpengaruh pada sistem syaraf dan otak manusia. Sakit kepala adalah gejala umum dari virus corona, yang sebenarnya merupakan gangguan dari neurologi yang merupakan respon tubuh dalam melawan infeksi. Sulit bernapas juga merupakan salah satu indikator seseorang terkena virus corona. Ini menunjukkan bahwa virus corona telah merusak sistem syaraf pada batang otak, khususnya bagian pernapasan. Hal ini dapat memperburuk kondisi pernapasan pasien. Otak dan sistem saraf juga bisa disebabkan dari dampak hilangnya oksigen dari paru-paru yang menyebabkan kegagalan organ multisistem. Karena salah satu gejala oleh orang terkena virus corona adalah menurunnya tingkat oksigen di tubuhnya atau biasa disebut dengan hypoxia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap di rumah saja. Tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.